Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada sukacita, amin. Pagi hari ini kita bersyukur, kita bahagia karena penyertaan Tuhan ya. Tuhan memelihara hidup kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang kelima. Kalau kita melihat perikopnya adalah nasihat mengenai perzinahan. Jadi ini suatu nasihat kebenaran firman Allah untuk kita supaya kita jangan terjebak dalam hidup perzinahan ya. Jadi secara khusus jangan tergoda karena ada perempuan-perempuan yang menggoda, yang kata-katanya manis, lembut, tetapi akan menghancurkan. Dan jika seseorang tergoda, maka hidupnya akan mengalami kehancuran ya. Yang tergoda akan mengalami kehancuran dan dibutuhkan hikmat untuk menghadapi persoalan ini. Semua kita bisa tergoda dalam hal perzinahan, dalam hal seks. Ya, semua kita bisa tergoda dalam hal itu. Sekalipun kita sudah berumah tangga, ya itu bisa tergoda. Anak-anak muda, ya pasti bisa tergoda. Bagaimana dengan kakek-kakek, nenek-nenek, apakah bisa tergoda? Bisa juga tergoda karena itu ada di dalam kehidupan kita selagi kita hidup ya, hal seksual ya. Jadi berbahaya kalau kita tidak berhikmat menangani hal itu ya, setiap godaan itu. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat firman Tuhan ini berbicara tentang satu keluarga, supaya keluarga itu harmonis, bahagia dan diberkati Tuhan. Nah, harus diwaspadai jangan sampai secara khusus di sini kepada laki-laki, suami ya, bapak. Jangan sampai tergoda mendengar rayuan-rayuan manis ya, bukan rayuan pulau kelapa ya, rayuan-rayuan manis yang bisa menghancurkan keluarga, menghancurkan rumah tangga. Di dalam ayat 18 berbunyi demikian, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Istri masa mudamu. Jadi sejak pernikahan itu nikmatilah, bukan bersukacita dengan istri mudamu ya, dengan istri tua lupa begitu. Tidak ada istri tua, istri muda ya. Halo bapak-bapak ya. Jadi bersukacita ya dengan istri masa mudamu. Jadi sejak masa muda menikmati ya kekeluargaan, keharmonisan ya, romantis dengan istri, suami istri selalu romantis sampai kapan? Sampai nenek-nenek dan kakek-kakek ya. Itu harus dipertahankan. Jangan tergoda. Nah, bagi orang yang tergoda karena mengikuti hawa nafsu, ini sangat berbahaya. Di ayat 20 berkata begini, hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ia mati karena tidak menerima didikan, dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat. Bagian ini berbicara tentang kesesatan orang-orang ya, yang tidak mendengarkan nasihat, yang tidak mendengarkan hikmat, yang tidak mendengarkan firman Allah, ya kemudian dia mau mencoba mendengar bujuk rayu, ya sehingga rumah tangga hancur, ya kehidupan berantakan, di dalam keluarga tidak ada kebahagiaan. Hai anakku, mengapa engkau birahi akan perempuan jalang? Jadi ada perempuan-perempuan nakal. Ya, kalau ada istilah kupu-kupu malam itu dulu.
Ya kalau sekarang apa? Cabe-cabean. Ya bukan tomat-tomatan ya. Cabe-cabean ini. Apalagi istilah sekarang? Ya istilah milenium. Oh, cabe-cabean apa lagi? Ini kita ini zaman tua ya? Enggak. Ya aneh-aneh. Awas berbahaya menggoda saudara. Apa ada yang tergoda? Oh ada. Oh, majelis gereja, pengurus hati-hati jangan tergoda. Oh, jangan hanya pengurus Pak. Jemaat, jemaat, jangan hanya jemaat. Pendeta Pak, oh masa iya? Iya, pendeta. Hamba Tuhan pun banyak jatuh. Iya, karena apa? Kedipan matanya, senyumnya yang menggoda. Ya bisa saja suami-suami jatuh, kenapa? Ya senyumnya di rumah tidak temukan lagi senyum istri seperti itu ya. Bahaya juga. Nah, apa yang terjadi di rumah? Ya, terlalu sakit telinga mendengar omelan-omelan terus. Istri waktu dulu masih suka senyum, masih suka main mata dengan suami loh, bukan suami orang ya. Dengan suami sendiri boleh dong ya, istri main mata kepada suaminya. Halo, halo, gitu ya. Tapi kalau main mata kepada orang lain bahaya, nanti kelip-kelip gini-gini tuh ya. Nggak bisa kembali, bahaya juga. Ya tetapi terjadi perubahan, jadi faktornya tidak hanya laki-laki itu saja atau perempuan itu saja, tapi dua-duanya suami istri. Tingkatkan keharmonisan dalam rumah tangga. Hati-hati ada penggoda di luar. Ya ibu-ibu, istri-istri, layani suamimu. Jika tidak orang lain bisa melayani suamimu. Wow, ngeri kali. Ngeri kali. Ya. Jadi suami-suami juga harus menjaga diri, yang ya harus juga mempertahankan. Sekalipun tidak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari istri, ya jangan juga memberi diri untuk digoda. Justru harus mempertahankan ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hai anakku, mengapa engkau berahi akan perempuan jalang? Mengapa engkau jatuh dalam dosa seksual itu? Mengapa engkau jatuh dalam dosa perzinahan itu? Ya karena enggak mendengar didikan. Ya, orang pasti tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Ini dosa. Dan dosa seksual, dosa perzinahan itu melekat di dalam diri sendiri loh. Ya, di dalam diri sendiri. Nah, kemudian akhirnya apa? Kalau tidak bertobat, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita melihat bagaimana godaan-godaan itu datang secara khusus yang hendak merusak rumah tangga, merusak kesucian hidup kita. Ya, baik perempuan maupun laki-laki sama. Tetapi di sini diwakili bahwa penggoda itu perempuan. Ya, tetapi juga ada perempuan jatuh karena penggodanya juga laki-laki yang menggoda. Bisa jadi tidak hanya penyebabnya perempuan, ya sama ya. Laki dan perempuan bisa menyebabkan ya seseorang jatuh dalam dosa. Dikatakan begini ayat 3. Karena bibir perempuan jalang menitikkan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Hati-hati ya. Kalau sudah ada mulai merayu, mulai ada sedikit manja-manja, kalimat-kalimat yang ya biasa ya kalau laki-laki sudah dia mendengarkan suara-suara lembut, maka hatinya akan kelepak. Nah, gitu ya. Hati-hati dengan bibir perempuan yang menitikkan tetesan madu. Jadi pokoknya lembut banget ya. Nah misalnya begini, suami pulang kerja mau makan, istri bang, Pak makan, ambil di situ, ambil aja itu ada nasi apakah, udah sana. Ya ampun, itu terus tiap hari didengar. Satu ketika dia pergi ke warung. Ada nona cantik, pemilik warung, dikata, Mas, mau apa mas? Ini daging, ayam bakar, ayam goreng. Apa mas? Oh kopi pahit atau manis? Nah, didekati dengan lemah lembut. Maka sang laki-laki mendengar kalimat itu. Wah, rasanya jantungnya sudah mulai dak dikduk dan hendak putus. Ya hati-hati. Kemudian ada perempuan-perempuan lain ya yang bisa menggoda dia, kemudian menemaninya untuk makan.
Ya, dan kemudian berbincang-bincang tentang kehidupan yang membawa ya suasana seperti masuk dalam kehidupan surga. Oh, habis sudah. Si bapak, si laki-laki, si suami itu lupa ke rumah. Dia merasa lebih enak di sinilah daripada di rumah. Sehingga jam 2 pulang kerja, jam 4 baru sampai kalau jam 4 masih bagus. Ya jam 6 baru sampai di rumah. Kadang-kadang bisa jam 9 malam. Dengan alasan apa? Rapat. Ya, rapat apa? Rapat berdua dengan perempuan yang mengatakan kata-kata yang manis. Jadi ibu-ibu, perhatikan ibu-ibu, jangan itu hanya fokus menyalahkan suami loh, jangan. Faktor salah satunya adalah ibu-ibu juga. Ya, ciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Romantis itu harus dipertahankan. Jangan sudah tua-tua, romantis-romantis saja. Masa masih panggil suami sayang, istri sayang, kayak apa aja. Loh, apa masalahnya? Ya, tetap panggil sayang. Ya, mama sayang, tolong dong buatkan kopi papa. Jangan terlalu manis ya. Nah, sambil senyum. Nah, istri mendengar itu, siapa? Ditunggu gitu. Jangan kopi lagi, udah ambil aja sendiri. Gak tahu ini lagi sibuk. Gak tahu. Kopi emang cuma kamu aja yang mau diurusin. Dengan mata melotot. Aduh, jantung langsung. Astaga, kalau tahu begini lebih gak usah ngomong. Bikin sendiri aja deh. Loh kok yang di warung kemarin gak kayak gitu deh. Yang di warung, mas, kopi pahit, manis. Kenapa gak bisa kita temukan di rumah seperti itu? Ya suami-suami juga dalam meminta, mam, kopi. Jangan gitu dong. Emangnya kita di pasaran apa? Ya kasih kalimat lemah lembut juga. Mama sayang, mama cantik ya. Mama cantik deh, memang sih gendut, tapi gak apa-apa kan tetap cantik loh. Papa tetap suka loh. Ya jadi istri juga tidak merasa tersiksa ketika dia sudah melebar ke kiri dan ke kanan. Ya itu kan karena keberhasilan suami membahagiakan istri. Sehingga istri pun sehat dan gemuk ya. Halo. Ya jangan juga suami bilang istriku sudah gendut, dasteran terus. Mana lagi? Nah di sana ada yang menggoda. Sekalipun itu terjadi, tolong laki-laki, bapak-bapak, jangan ikut bujuk rayuan wanita-wanita yang tidak beres itu. Itu akan menghancurkan. Perhatikan, dikatakan begini. Tetapi kemudian, itu tadi kalimat yang manis, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu dan tajam seperti pedang bermata dua. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Akhirnya sang laki-laki itu tergoda dan bahkan siap berpisah dengan istri yang sah. Istri yang dicintainya sejak masa mudanya. Istri di mana berjanji di hadapan Tuhan sehidup semati. Ya bisa berpisah. Gak tahu dia itu seperti apa dikatakan kerbau yang dicucuk hidungnya. Jadi ditarik sama perempuan itu. Dibawa ke sana kemari. Kok nurut ya? Nurut banget gitu loh. Ya karena apa? Laki-laki ini, suami ini, bapak ini, pria ini, ya telah tergoda. Dan dia tidak mendengar nasihat, tidak mendengar firman Allah. Ya, dia tidak menjaga langkah-langkah hidupnya dan dia tidak berhikmat. Dia lebih tergoda dengan suasana ya, dengan situasi itu dia terhanyut dan dia pikir dia akan bahagia dengan tindakannya, tetapi akhirnya dikatakan membawa dia kepada kehancuran. Rumah tangga mulai kacau. Istri mengetahui hal itu, istri mulai marah-marah. Anak-anak kecewa, sedih, hilang kepercayaan diri kepada suami. Bukankah itu kehancuran? Wah, kemudian mulai berantakan, semuanya berantakan, berantakan dan berantakan. Ini akibatnya. Jadi
Kita harus menjaga diri. Oh, mungkin kita pernah jatuh dalam hal itu. Baik kita akui di hadapan Tuhan. Aku lemah Tuhan. Tapi harus diputuskan. Jangan lagi jatuh dalam lubang yang sama. Ya, aku patahkan. Ya, aku putuskan. Dan aku mau dengar nasihat. Firman Allah. Ya, jangan kita berjalan pada jalan fasik. Kefasikan itu. Jangan tergoda. Maka dikatakan ayat 7 penting. Sebab itu hai anak-anak dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Dengarkan firman. Dengarkan nasihat. Nah kalau engkau tidak mendengar nasihat. Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan. Kalau engkau tidak mendengar firman Allah. Maka engkau akan tergoda. Dan engkau hanya lebih fokus mendengar rayuan-rayuan itu. Rayuan-rayuan yang ada di dunia ini. Yang membawa kita jatuh ke dalam dosa. Yang membawa kita hidup secara duniawi. Tidak hanya berbicara tentang kejatuhan seksual. Perzinahan. Tapi apapun suara-suara di dunia yang secara duniawi mau menggoda kita untuk kita akhirnya jauh daripada Tuhan. Itu akan menghancurkan hidup kita. Tetapi kalau kita mau dengar firman Allah, dengar-dengaran dengan Tuhan, mendengar nasihatnya, terbuka hati kita untuk firman Allah, maka kita akan mengalami kemenangan. Amin. Iya, dikatakan sebab itu, hai anakku, dengarkanlah aku, dengarkanlah firman Allah, dengarkanlah nasihat, dengarkanlah hikmat itu, sehingga engkau memperoleh hikmat, engkau bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hati Allah, mana yang mendukakan hati Allah. Kita bisa membedakannya. Kemudian kita tidak lagi terjerumus pada jalan kefasikan itu. Kalau pernah kita jatuh dalam hal itu, kita terbuka di hadapan Tuhan, kemudian buat komitmen baru di hadapan Allah. Tuhan, ini hidupku. Aku mau mendengar suaramu. Aku mau mendengar firmanmu. Aku mau mendengar nasihat. Aku mau mendengar bimbingan daripada guru-guruku, pemimpin rohaniku. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka terjadi perubahan dalam hidup kita. Godaan bisa datang lagi loh. Ya, Yesus aja berkali-kali digodai, dicobai untuk jatuh dalam dosa. Ya kita pasti. Hari ini mungkin kita menang, besok datang lagi. Ada seorang muda, waktu naik bus, ini ilustrasi saja. Dia duduk, dia seorang hamba Allah. Kemudian suatu ketika bus berhenti dan ada nona cantik naik dan persis di sampingnya. Mulanya biasa saja, tidak ada masalah. Tetapi ternyata sang perempuan mulai ngantuk dan tidak sadar merebahkan dirinya di pundak sang pemuda ini yang adalah hamba Tuhan. Sang pemuda langsung bersadar, Mbak, kepala Mbak di dadaku, di punggungku, tolong jangan. Maaf, kata si Mbak. Ya, kemudian pemuda ini berdoa. Ya, Tuhan Yesus, jauhkan aku dari pencobaan. Ya, Tuhan Yesus, jauhkan aku dari pencobaan. Bis jalan terus. Sang nona ngantuk lagi. Dia bilang, Mbak, jangan. Jauhkan aku dari pencobaan. Jauhkan aku dari pencobaan. Dia bergumul lagi. Sang perempuan begitu nyenyaknya dan begitu lelapnya kemudian ada lagi di punggung. Dia masih berdoa. Tuhan, jauhkan aku dari pencobaan. Masih ditolak. Tetapi kemudian dia sudah mulai gelisah juga. Si nona mulai tahap dalam ngantuknya, kemudian merebahkan kepalanya di pundak sang laki-laki ini yang adalah hamba Tuhan. Akhirnya dia tadi sudah berdoa, Tuhan, mungkin ini kehendak-Mu. Dan dia berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Kemudian dia menikmati suasana ini. Halo, kan sudah berdoa menolak, tapi kok terus ya, mungkin ini Tuhan kehendaki.
Hati-hati bro, mas bro, mbak Yu, hati-hati. Om, tante, hati-hati. Jangan kita kemudian mengambil jalan pintas dengan mengatasnamakan Tuhan lagi. Jadilah kehendakmu, padahal kita nikmati, itu dosa. Kalau dosa kita nikmati, hancurlah hidup kita. Serius, hancur. Maka dikatakan apa? Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dari perempuan jalang tadi, yang merayu-rayu tadi. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jangan menghampiri dia, jangan menghampiri pintu rumahnya supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Supaya engkau tidak jatuh dalam dosa itu. Supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Jangan kumpulkan uang. Sementara anak istri kita tidak berikan uang, tetapi perempuan jalang kita berikan uang. Ya, harta kita akhirnya ke orang lain. Bahaya itu. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Kenapa daging dan tubuhmu habis binasa? Terjadi penyakit dalam tubuh kita. Ya, penyakit karena dosa. Ya, bahaya. Kemudian aduh, kok hidupku seperti ini? Ya, lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Ini satu peringatan. Jangan di kemudian hari baru menyesal. Nah, tapi itu fakta, ini yang sering terjadi. Setelah berantakan, setelah hancur, setelah tak berdaya, aduh kenapa saya tidak mendengar didikan. Kenapa saya tidak mau mendengar nasihat? Mulai terjadi penyesalan. Saudara, bukan berarti kita, kalau ada di antara kita, ya disadarkan oleh Tuhan, kemudian mengatakan, tidak perlu lagi menyesal. Enggak, menyesal dan terus bertobatlah. Selagi ada kesempatan. Jadi kita perlu bertobat dan berkata berhenti, dan aku akan mau memulai hidup yang baru. Mengapa aku tidak mendengar suara guru-guruku? Dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajarku. Nekat gitu ya, nekat. Pokoknya lakukan. Udah diajarin, udah diberitahu, dibimbing, nggak mau tahu. Akhirnya hancur hidup. Kemudian kok nggak dengar ya? Aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membual. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air di lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istrimu masa mudamu. Jadi seluruh keberadaan kita secara dalam rumah tangga, semuanya, harta-harta kita, seluruh keberadaan kita harus untuk rumah tangga kita. Amin. Harus untuk rumah tangga kita. Jangan biarkan menjadi milik orang lain. Kita mengalami penderitaan, tetapi kita mau hidup dalam rumah tangga yang diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Bapak-bapak menjaga diri, ibu-ibu juga menjaga diri. Kejatuhan tidak selalu karena kelemahan bapak-bapak atau kelemahan suami. Kejatuhan tidak juga selalu oleh karena kelemahan istri atau seorang ibu. Tidak. Jadi dua-duanya harus menjaga. Dua-duanya. Dan memang kejatuhan tidak oleh karena adanya penggoda. Karena penggoda memang pasti ada. Tapi salah satu memang penyebabnya penggoda. Untuk itu hati-hati. Jangan sampai kita tergoda. Caranya bagaimana? Dengarkan didikan. Dengarkan teguran. Dengarkan firman Allah. Dengarkan nasihat Tuhan. Kita mau terus merendahkan diri di hadapan Allah. Dan berkata, Tuhan, ini hidupku. Berkati rumah tangga. Pagi hari ini kita khusus berdoa untuk setiap keluarga. Supaya dipulihkan oleh Tuhan. Setiap rumah tangga dipulihkan oleh Tuhan.
setiap keluarga, setiap rumah tangga diberkati oleh Tuhan. Suami-suami, bapak-bapak yang takut akan Allah. Ibu-ibu, istri-istri yang takut akan Allah. Anak-anak yang takut akan Allah. Rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang melayani Tuhan. Kita berdoa supaya kita tidak jatuh dalam perzinahan itu. Anak-anak muda berdoa, ya, jangan melakukan hubungan seksual sebelum engkau diberkati di bait Allah. Sebelum engkau mengikrarkan janji nikah kudus. Jaga kekudusan hidup. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berumah tangga, pertahankan harmonis, romantis, ya, dalam kekeluargaan. Pertahankan sampai kakek-kakek, nenek-nenek tetap bahagia, tetap menikmati sukacita daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita naikkan satu pujian.